Maaf, suara saya agak serak mungkin. Kita judulnya yang mempunyai akan diberi. Kita sering baca hal ini, tapi kadang kita tidak mengerti. Nanti kita lihat ayatnya. Matius 13 ayat 12. Silakan yang bertugas, Pak Menlu ya. Tes. Matius 13 ayat yang ke-12. Ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, judul saya itu maunya yang kedua ini, siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tapi kedowon, kepanjangan ya. Tadi saya ambil atasnya aja. Karena siapa yang punyai, kepadanya akan diberi. Maksudnya punya apa ini, Pak? Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Malah tidak punya, malah diambil. Aneh ya. Ini ayat ini bagian dari perumpamaan tentang kerajaan surga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca lengkapnya, Pak Menlu bisa dibacakan di Matius 13 ayat 1 sampai 23 supaya bisa jelas gitu ya. Nah, itu cuman tadi prolog aja gitu. Ya. Baik, saya mulai. Pelan-pelan Pak ya, nggak usah susu. Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-23. Ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat menutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.
Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Cukup sampai situ. Nanti kalau dilanjutkan baru dilanjutkan ya. Kasihan Pak Menlu. Ya. Tadi dikatakan ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Memang semua yang di situ tidak ada telinganya. Kan semua bertelinga loh, ya. Tapi tidak semua mendengar, walaupun punya telinga. Anda mengerti maksudnya? Hanya orang yang serius yang mendengar. Itu maksudnya. Semua punya telinga, tapi belum tentu serius untuk mendengar. Yesus menjelaskan bahwa hanya orang tertentu yang mampu mengerti dan menerima ajarannya. Siapa mereka yang dimaksud? Tentu murid-muridnya. Ada tentu murid-murid juga ada yang tidak mengerti, tapi karena dia di lingkup Tuhan Yesus, maka murid bisa bertanya dan Yesus bisa menjelaskannya. Tapi lingkup luar, mereka dengan perumpamaan. Mereka tidak bisa mengerti kenapa kok Tuhan Yesus itu kesannya menyembunyikan sesuatu yang seharusnya mereka harus ketahui. Kalau mereka memahami kan jauh lebih bagus, kan seperti itu toh. Tuhan Yesus tahu mana yang serius, mana yang enggak. Orang yang serius akan diberikan banyak, tapi orang yang enggak serius percuma diberikan banyak. Anda nangkep ini? Kita untuk memahami suatu kebenaran itu tidak bisa langsung dalam, tidak bisa. Itu ada step-stepnya. Tidak bisa langsung dalam, mengerti keseluruhan, tidak bisa. Ada step-stepnya. Untuk mengerti yang satu ini, dia harus melalui step ini. Untuk mengerti yang ini, melalui step ini. Bahkan itu dalam bukan hanya mengerti secara pengetahuan, tapi ketika dia mengerti, memahaminya, dan dia bersedia melakukannya, baru Tuhan percayakan yang berikutnya. Anda tidak mungkin mengerti step berikutnya kalau step yang sebelumnya Anda belum bisa dipercaya. Arti mempunyai sebetulnya itu dasar untuk bisa memahami, dasar untuk bisa kemampuan untuk bisa memahami dan kemampuan untuk melakukannya. Kalau dasar ini enggak ada, enggak bisa Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu Anda tahu, di tempat ini sering diajarkan, tidak mudah. Sangat sulit, sangat tidak mudah. Butuh kemampuan yang daripada Allah. Dan itu butuh kita memahami melalui firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita bisa memahaminya. Tapi untuk memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Anda harus memiliki step-stepnya itu. Gampangnya itu harus rajin, serius. Untuk mengerti step berikutnya harus mengerti step yang sebelumnya. Harus bisa dipercaya step sebelumnya. Kalau dikatakan seorang murid itu mesti serius mestinya. Kenapa dikatakan kalau di luaran Tuhan Yesus kok secara umum dengan perumpamaan? Karena mereka dibuka pun belum tentu bisa mengerti. Karena mereka belum memiliki dasar untuk bisa mengerti. Amin. Ada perbedaan antara mereka yang memiliki hati terbuka
untuk menerima kebenaran dan yang mereka yang tidak. Saya ulang, ada perbedaan antara mereka yang memiliki hati terbuka untuk menerima kebenaran dan mereka yang tidak. Untuk belajar kebenaran butuh hati yang terbuka. Kata siapa yang mempunyainya, maaf. Ini merujuk pada orang yang memiliki iman, pengetahuan dan pengertian tentang kebenaran ilahi. Mereka telah membuka hati mereka untuk menerima ajaran Yesus, dan karena itu mereka akan terus mendapatkan lebih banyak pengertian dan berkat rohani. Prinsip ini juga bisa diterapkan pada karunia rohani dan pengalaman iman. Mereka yang beriman akan terus bertumbuh. Dikatakan di Roma 1 ayat 17 bahwa iman itu iman dari iman kepada iman. Dari pengertian yang satu kepada pengertian yang satu sampai ke dalam, itu seperti itu berjalan orang benar. Siapa yang tidak mempunyai, ini merujuk pada orang yang tidak memiliki iman atau tidak mau mendengar dan memahami kebenaran atau mendengar tetapi tidak serius. Dia mungkin bisa punya sedikit, tapi karena tidak pernah dirawat, itu bisa hilang. Kalau Tuhan mau istilahnya siapa yang tidak mempunyai malah diambil, sebetulnya Tuhan tidak mau ngambil. Tuhan itu mau kita semua bertobat toh, dengan pengertian akan kebenaran. Tapi kita sendiri pun kalau tidak merawat firman yang sudah kita mengerti dan berlanjut untuk memahaminya, itu akan hilang Bapak Ibu. Itu maksudnya seperti itu. Karena dunia semakin nyaman, indah, bahkan tidak akan tertarik lagi dengan kebenaran. Untuk melakukan kebenaran Bapak Ibu, itu butuh satu kekuatan yang dari Maha Tinggi. Tapi Maha Tinggi tidak bisa berikan kekuatan kalau kita tidak memahaminya, akan perkataannya, akan maksud-maksudnya. Sehingga kita tidak memiliki kemampuan untuk kita bisa berani melakukan kehendak Tuhan yang sangat tidak mudah dan luar biasa itu. Abraham untuk memberikan anaknya, itu ada step-stepnya Bapak Ibu. Tidak langsung hal itu terjadi di awal, enggak. Abraham dikeluarkan dari Ur Kasdim dulu, dipisahkan dari Lot, dari ayahnya dulu, terus dari Lot. Dijanjikan seorang anak, 25 tahun baru diberikan. Setelah anak itu umur 12, diminta sama Tuhan. Itu step-stepnya, itu harus dilalui. Sama dengan kita. Jika tidak melalui step-step ini, Abraham tidak akan mampu untuk melakukan itu. Untuk memberikan anaknya. Tingkat percaya Abraham sudah cukup untuk mencapai itu. Sama dengan kita. Tuhan tidak akan berikan sesuatu yang membuat kita bisa taat kepada Bapa. Kalau step-step itu kita tidak lalui. Kebenaran yang kita serap tidak cukup. Bahkan ketika kita mengerti pun tidak rela untuk melakukannya. Belum bisa dipercaya Bapak Ibu. Tapi yang saya mau pesankan, jangan sampai apa yang kita sudah miliki saat ini itu hilang.
karena kita tidak mau mencari dan merawatnya. Hati mereka tertutup, siapa yang tidak mempunyai tadi. Dan akibatnya apapun pengertian yang sedikit yang mungkin mereka miliki akan hilang. Mereka akan semakin jauh dari kebenaran karena ketidakmampuan mereka untuk menerima atau merespon dengan baik. Setiap peristiwa dalam kehidupan kita, itu kita bisa merespon dengan benar kalau kita memiliki cara berpikir yang benar. Serapan dari firman yang kita serap dengan serius. Kita renungkan. Ketika kita menghadapi suatu pencobaan, kita bisa punya kemampuan, Roh Kudus akan bisa keluarkan apa yang pengertian itu. Dan kita memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi itu. Dan berani untuk menghadapi itu. Jika tidak, kita tidak memiliki kemampuan itu. Kenapa kita sering jatuh? Karena kemampuan ini tidak ada. Kenapa kemampuan tidak ada? Karena kita tidak mencari. Tidak serius untuk mendengarkan perkataannya. Peningkatan berkat dan pengertian bagi yang setia, lebih banyak berkat akan diberikan, baik dalam pengertian rohani maupun dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi yang menolak, apapun yang tampaknya mereka miliki akan diambil. Karena mereka tidak menghargainya atau menggunakannya dengan bijak. Hal ini juga mengingatkan bahwa Tuhan memberikan berkat rohani bukan berdasarkan kelayakan manusia, tetapi berdasarkan tanggapan dan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Saya ulang, ini bagus ini. Hal ini juga mengingatkan bahwa Tuhan memberikan berkat rohani bukan berdasarkan kelayakan manusia, tetapi berdasarkan tanggapan dan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau ini hilang, hilanglah yang kita punyai. Saya berdoa Anda mengerti. Menekankan pentingnya memiliki hati yang terbuka dan menerima kebenaran Allah. Mereka yang sungguh-sungguh mencari, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan akan mendapatkan lebih banyak pengertian, berkat, dan pertumbuhan rohani. Anda mengerti maksudnya? Anda bisa menangkap? Apa sulit? Maksudnya seperti ini, apa yang kita pahami dengan serius, kita mengerti, dan kita bersedia untuk melakukan ketika kita menghadapi satu pencobaan dan kita hidup di dalamnya dan kita melakukan kebenaran itu, maka Tuhan akan tambahi kemampuan itu untuk step yang berikutnya. Kan iman kita harus bertumbuh. Sampai dunia tidak bisa mempengaruhi kita lagi. Amin Bapak Ibu. Sebaliknya mereka yang tidak menghargai atau menolak kebenaran akan kehilangan. Bahkan apa yang mereka pikir telah mereka miliki, hilang. Kita baca Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat yang ke-18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Yang dia anggap ada padanya pun diambil. Artinya hilang. Dikatakan sini, karena itu perhatikan cara kamu mendengar. Tadi kalau di ayat 9,
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya seriuslah kalau kamu mendengar. Supaya kamu menangkap sesuatu dan itu membuat kamu bisa memahaminya. Dan itu bisa membuat kamu bisa memahami step berikutnya. Amin. Nasihat ini menekankan pentingnya cara seorang mendengar firman Allah. Siapa yang mempunyainya berarti mereka yang sungguh-sungguh mendengar, memahami dan menghidupi firman akan diberi banyak, yakni pengertian dan berkat rohani. Sebaliknya siapa yang tidak mempunyai, merujuk pada mereka yang mendengar firman, tetapi tidak menanggapinya dengan serius, atau tidak bertindak atasnya. Apa yang mereka miliki bahkan yang sedikit akan hilang. Artinya mereka tidak akan bertumbuh dalam pengertian rohani dan bahkan bisa kehilangan apa yang mereka anggap telah mereka miliki. Tanpa terasa, kalau kita tidak merawat kebenaran setiap hari, mencari kebenaran setiap hari, tanpa kita sadari ada yang hilang. Kemampuan itu. Yesus mengajarkan tanggung jawab besar yang dimiliki oleh orang yang mendengar firman Tuhan. Ada konsekuensi dari cara kita mendengar dan merespon firman Allah. Mereka yang dengan sungguh-sungguh menerima firman akan diberi pengertian dan berkat lebih banyak, sedangkan mereka yang tidak menghargainya akan kehilangan kesempatan untuk mengalami kedalaman rohani. Jangan dunia yang menelan kita, tapi firman yang menelan kita. Tapi itu keputusan ada pada diri kita. Mau serius tidak? Amin. Ajaran ini menekankan bahwa respon terhadap firman Tuhan harus aktif, bukan pasif. Harus aktif. Markus 4 ayat 12, Markus 4 ayat 11 dan 12. Silakan Pak Menlu. Markus 4 ayat 11 dan 12, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ya. Rahasia kerajaan Allah, Yesus menyebutkan bahwa kepada para murid telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Ini berarti bahwa mereka yang dekat dengan Yesus, yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dengannya, diberikan pemahaman khusus tentang maksud dan tujuan Allah. Pentingnya belajar kebenaran, pentingnya duduk bawah kaki Tuhan, memberikan waktu untuk berhubungan dengan Dia. Gini, kalau saya kenal Pak David, setelah kita bergereja semakin kenal, semakin dalam, semakin tahu cara logatnya ngomong, kalau ngomong ini maunya kemana, itu bisa semakin memahaminya. Semakin saya kenal, semakin dekat dengan Pak David, ketika dia bicara akan firman Tuhan, itu semakin saya mendapat sesuatu yang semakin seperti yang dia mau. Saya bisa memahaminya. Tapi orang yang tidak kenal Pak David, dia ketika Pak David ngomong firman yang sama seperti yang disampaikan kepada saya, belum tentu orang itu bisa memahami seperti saya memahami. Anda mengerti? Anda mengerti? Demikian kita dengan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sudah berikan firman-Nya, berikan Roh Kudus-Nya, tinggal kita mau berinteraksi serius dengan Dia enggak? Memberikan waktu untuk belajar, keseriusan kita belajar, baca firman, dengerin isi khotbah, duduk bawah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Dia. Seperti tadi saya katakan, semakin dekat dengan Pak David, semakin saya bisa memahami secara utuh apa yang disampaikan Pak David. Demikian dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, semakin kita dekat, semakin Dia akan memberikan rahasia-rahasianya. Dan kita bisa mengerti. Kenapa? Karena ada kemampuan. Kemampuan apa? Kedekatan itu. Amin. Murid-murid kan dekat sama Tuhan Yesus. Amin. Gampangan ini tidak mewakili, tapi gampangan seperti Anda pegang gadget, pertama kali punya gadget Android, buta kan? Ya. Halo? Ya. Gimana ya? Bingung kan? Tapi setelah dipakai tiap hari, semakin lengket dengan Anda, itu semakin canggih Anda pakai. Semakin Anda kenal ini benda ini, semakin bermanfaat. Sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan juga demikian. Bukan kita mau manfaat Tuhan, enggak. Semakin kita itu diberkati dengan kehadiran Tuhan. Kalau kita mau serius membangun hubungan dengan Dia. Amin. Amin. Hubungan kita dengan Roh Kudus ya sama sebenarnya. Ketika kita menghadapi suatu hal, itu entah tantangan, pencobaan, atau hal sesuatu dalam pekerjaan. Ketika Dia bicara, kalau kita terbiasa, kita akan tahu bahwa Tuhan bicara ini. Tentu melalui firman yang sudah kita pahami. Kalau enggak, kita enggak mengerti. Dan itu butuh keseriusan, Bapak Ibu. Rahasia ini bukanlah sesuatu yang tersembunyi sepenuhnya, maksudnya kerajaan Allah tadi. Tetapi memerlukan iman, keterbukaan, dan kedekatan dengan Yesus untuk memahaminya. Murid-murid memiliki akses khusus ini karena mereka mencari pengertian lebih jauh dari Yesus. Ngerti maksudnya? Karena kedekatan itu. Orang luar dan perumpamaan. Bagi mereka yang bukan bagian dari lingkaran dalam murid-murid, Yesus berbicara melalui perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita sederhana dengan makna spiritual yang mendalam. Bagi banyak orang yang mendengar, pesan itu tetap tersembunyi. Mereka mendengar kata-kata Yesus tetapi tidak memahami maknanya. Karena hati mereka tidak terbuka dan mereka tidak mencari kebenaran lebih dalam. Enggak serius. Amin. Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 harus dibacakan, ayat 12 dan ayat 12. Menggemakan nubuat dari sudah dikatakan di Matius 13 tadi. Menggemakan nubuat dari Yesaya yang berbicara tentang orang yang keras hati, yang tidak ingin melihat atau mendengar kebenaran. Mereka melihat dan mendengar secara fisik, tetapi secara rohani mereka buta dan tuli. Penggunaan perumpamaan oleh Yesus adalah cara untuk menyoroti kondisi hati mereka yang tidak mau berbalik kepada Allah. Hal ini bukan berarti Allah menolak mereka, tapi lebih kepada kenyataan bahwa mereka sendiri yang tidak siap menerima kebenaran, sehingga mereka tidak berbalik dan mendapat pengampunan. Kuncinya enggak serius. Bahkan keras hatinya. Dari awal dikatakan bahwa milikilah hati yang terbuka.
dengarkan dengan sungguh-sungguh, Anda akan mendapatkan sesuatu. Ya. Menggunakan perumpamaan menguji hati para pendengarnya. Mereka yang haus akan kebenaran akan mencari maknanya. Sedangkan mereka yang hanya mendengar secara dangkal akan tetap tidak mengerti. Ini menunjukkan bahwa memahami kebenaran Allah bukan hanya soal intelektual, tetapi memerlukan sikap hati yang benar. Mereka yang tertutup oleh kesombongan atau ketidakpedulian tidak dapat menangkap makna yang lebih dalam dari ajaran Yesus. Sikap hati. Maka ada firman yang lain, terimalah firman dengan rendah hati. Ya. Pewahyuan tentang kerajaan Allah tidak diberikan kepada semua orang secara langsung, hanya mereka yang beriman dan memiliki hati yang terbuka dan yang dapat memahami rahasia yang Yesus ajarkan. Markus 4 ayat 24. Markus 4 ayat yang 24. ke-24. Ya. Lalu ia berkata lagi, camkan apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu merujuk pada intensitas dan kesungguhan kita dalam memahami serta menerapkan ajarannya. Seberapa kita bersedia untuk menyerap itu, seberapa kita bersedia untuk mau melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Semakin Anda bersedia melakukannya, semakin Anda dipercaya oleh Dia. Di tempat ini kita tidak bicara tentang berkat jasmani, tapi bicara berkat kekal. Itu lebih penting dari berkat jasmani, walaupun berkat jasmani itu penting, tapi ada jauh yang lebih penting, yang memiliki hidup yang kekal. Dan itu perlu kemampuan ilahi, dan butuh keseriusan, Bapak Ibu. Amin. Jika kita mendengar dan menyerap dengan sungguh-sungguh, maka pemahaman, berkat dan hikmat kita akan bertambah. Sebaliknya jika kita mendengarkan dengan lalai atau acuh tak acuh, maka kita tidak akan menerima apapun secara penuh. Apalagi kalau di gereja lagi khotbah, buka gadget, kayaknya buka Alkitab, tapi yang dibuka soalnya bukan Alkitab, tapi lagi mainan. Tambah gak dapat apa-apa. Hanya ke gereja sebagai setor muka. Dipikir kalau sudah pulang, sudah beribadah di hadapan Tuhan. Itu membohongi diri sendiri. Itu keselamatan tidak terkerjakan dalam hidupnya. Tidak akan pernah. Itu menipu diri sendiri. Yakobus katakan seperti itu. Kalau kita punya perusahaan, dan perusahaan itu dalam waktu yang panjang tidak menghasilkan, apa yang kita lakukan? Ditutup. Apa yang dilakukan? Sama, kita ke gereja tapi tidak menghasilkan buah dalam hidup kita. Tidak ada perubahan dari yang kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi dalam hidup kita. Dengan siraman firman setiap minggu, setiap Kamis, bahkan di rumah pun kita seharusnya serius. Tapi tidak mengalami perubahan. Ada yang salah Bapak Ibu?
ayat ini mendorong kita untuk mendekati firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan serius dan mau belajar. Tuhan akan memberkati kita seiring dengan kesungguhan kita dalam mendengar dan mengaplikasikan firman. Amin Bapak Ibu. Kita buka Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Bapak memberikan instruksi, mintalah, cari, kamu pasti menemukan. Bapak Ibu pesannya dari firman yang saya sampaikan, hati mencari itu harus ada di kita. Kalau itu hilang, maka pengertian yang kita sudah dapat itu akan lambat laun akan hilang. Dan Anda tidak akan punya kekuatan, kita tidak akan punya kekuatan untuk mengikuti jalan-jalan dia. Bagaimana dia membawa kita dari step ke step, dari iman kepada iman. Kita tidak memiliki kemampuan, artinya tidak ada kemajuan dalam hidup kita. Jadi Kristen dari dulu ya gitu-gitu aja. Ngamuan ya tetap ngamuan, sing medit tetap medit, ya tidak berubah-berubah. Sing suka ngomel ya sih tetap suka ngomel, tidak berubah-berubah. Karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak serius untuk menangkap perkataan Tuhan. Tidak serius untuk mencarinya kebenaran itu, untuk dikenakan dalam hidupnya. Dan firman-Nya sudah mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Akan menuntun kepada kebenaran. Kalau Anda serius, dia akan menuntunnya. Pesannya jangan sampai hilang. Karena kita sudah mencari lagi. Karena ada yang kita cari yang lain. Yang bukan dari Tuhan. Yaitu yang datangnya dari dunia. Dengan segala kesenangannya. Pak, Bu, apakah kita tidak boleh menikmati hari itu? Boleh, tapi yang satu ini jangan ditinggalkan. Kalau yang satu ini ditinggalkan, ada yang hilang dalam diri kita. Dalam pengiringan kita kepada Dia. Dalam kita mengikuti jalan-jalannya. Itu perlu iman, Bapak Ibu. Perlu kekuatan yang ilahi. Seperti Abraham mempersembahkan anak yang tunggal. Itu perlu kekuatan ilahi. Tidak semudah itu loh Bapak Ibu. Allah mendidiknya dari step ke step. Kalau kita melalaikan hal itu, nanti ajalah ke gereja, nanti ajalah baca Alkitab, nanti ajalah berdoa. Kebenaran itu akan hilang. Bukan Allah mengambilnya, tapi dengan sendirinya akan hilang. Sekali lagi kita akan dipercaya oleh Allah dari kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Kalau kita bisa dipercaya dari kebenaran yang di awal itu.
dari step ke stepnya. Dengan serius kita mencari. Setiap hari kita bangun pagi, apa yang kita cari? Koran. Atau yang lain. Belajar mendulukan dia. Belajar untuk mencari dia dengan serius. Amin. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Sesibuk apapun. Serius untuk baca firman. Saya pernah sampaikan, mungkin kalau kita lagi nunggu di dokter ya. Kalau saya tiap bulan kan mesti harus check up. Bukan check up, apa namanya. Ya rutin untuk BPJS ya. Itu kan nunggu antri untuk dipanggil. Ya. Mesti kan kita lihat gadget toh. Ya. Kan kalau nganggur kan lihat gadget pasti. Ya. Nah yang Anda lihat itu apa? Baca Alkitab, apa lihat yang lain? Serius banget Pak. Anda ada nunggu gitu pun bisa dapat pewahyuan loh. Jauh lebih bermanfaat, jauh lebih menguatkan iman Anda ketika hal itu Anda lakukan. Daripada Anda main game di situ. Amin. Amin. Seberapa kita serius dengan dia? Ini firman bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk yang ngomong juga. Amin. Kita mau berjuang bersama-sama. Kita akan berikan waktu yang terbaik buat dia. Toh itu juga untuk diri kita kok. Yang selamat kita. Tuhan kasih jalannya. Kita serius enggak? Saya tiap pagi bagikan renungan, voice. Tujuannya apa? Anda membacanya. Kalau Anda mau, mungkin dilewatkan, ya nggak apa-apa. Tapi itu bagian saya. Walaupun hal kecil. Amin, Bapak Ibu. Gak usah panjang-panjang ya, cukup ya. Oke, kita berdoa.